Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Heriani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan pada semester 4 ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Putri Puspitasari dengan NIM C0D023006 dari Prodi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Sebelumnya, kita akan mengenal tentang pengertian persediaan. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi, penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan termasuk dalam aktiva lancar dikarenakan jumlah kas akan bertambah sering dengan penjualan barang secara tunai. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan akan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedang dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berhubungan langsung dengan pemberian jasa. Selanjutnya yaitu pengukuran persediaan. Dalam pengukuran persediaan, bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Biaya persediaan dimaksud dalam PSAK nomor 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Untuk lebih menjelaskan pengertian biaya persediaan, perlu dipahami pengertian berikut. Yang pertama yaitu biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak. Biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Yang kedua yaitu biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, contoh biaya tenaga kerja langsung termasuk jasa alokasi sistematis overhead produksi, dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Dan yang ketiga yaitu biaya-biaya lain. Biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Selanjutnya yaitu pencatatan persediaan. Dalam akuntansi terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem perpetual. Dalam sistem perpetual ini, persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan inventarisasi fisik atau stock of name. Oleh karena itu, setiap jenis barang dibuat kartu, dan setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu, baik harga maupun jumlah barang atau kuantitas, sehingga pengendalian persediaan menjadi sangat mudah, yaitu dengan melakukan pencocokan antara kartu persediaan dan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual menjadi rumit bila ternyata jenis barang yang dicatatnya cukup banyak, kecuali jika sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer telah diaplikasikan. Sebagai contoh yaitu, pada tanggal 2 Januari 2019, Tuan Yahya membeli 4.000 karung semen dengan harga 40.000 per karung dari PT Semen Cibinong. Dan pada tanggal 5 Januari 2019, Tuan Yahya menjual 3.000 karung semen dengan harga 45.000 kepada PT Maju. Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada saat pembelian, ayat jurnalnya yaitu persediaan pada debit sebesar 160 juta rupiah dan utang dagang pada kredit sebesar 160 juta rupiah. Dan pada saat penjualannya yaitu ayat jurnalnya piutang dagang pada debit sebesar 135 juta dan penjualan pada kredit sebesar 135 juta serta harga pokok penjualan pada debit 120 juta dan persediaan pada kredit sebesar 120 juta rupiah. Yang kedua yaitu sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode. Hasil penghitungan tersebut dipakai untuk menghitung beban pokok penjualan,
Pada sistem periodik, setiap mutasi persediaan tidak dibuatkan pencatatan dan penghitungan persediaannya seperti telah disebutkan dan tetap dilakukan pengendalian persediaan. Contoh sebagaimana disebutkan tersebut selanjutnya dapat dibuat ayat jurnal sebagai berikut. Pada saat pembelian, akunnya yaitu pembelian pada debit sebesar 160 juta rupiah dan utang dagang pada kredit sebesar 160 juta rupiah. Pada saat penjualannya yaitu piutang dagang pada debit sebesar 135 juta rupiah dan penjualan pada kredit sebesar 135 juta rupiah. Untuk sistem periodik, ayat jurnal yang berhubungan dengan harga pokok tidak dibuat karena harga pokok penjualan dihitung secara periodik pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya yaitu penilaian persediaan. Dalam kegiatan perusahaan, terutama pada perusahaan dagang atau industri, terdapat pergerakan atau arus masuk atau keluar barang, baik itu barang dagangan atau bahan baku. Untuk kepentingan analisis, pengendalian, atau penilaian persediaan, arus pergerakan tersebut harus dinilai dengan metode yang sama. Penetapan besarnya nilai persediaan akhir atau beban pokok penjualan dapat menggunakan metode berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan harga perolehan. Berdasarkan harga perolehan tersebut dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama yaitu metode identifikasi khusus. Metode ini berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu. Dengan demikian, harga pokok untuk setiap barang dapat diketahui, sehingga harga pokok penjualan terdiri atas harga pokok barang yang dijual dan sisanya sebagai persediaan akhir. Metode identifikasi khusus umumnya digunakan untuk perusahaan yang mempunyai persediaan barang relatif sedikit, tetapi harga per unitnya besar. Sebagai akibat persediaan barangnya dapat diidentifikasi secara khusus. Perhitungan beban pokok penjualan dan harga pokok persediaan menggunakan arus harga pokok sebenarnya atau aktual dari persediaan. Yang kedua yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau FIFO. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Yang ketiga yaitu masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau LIFO. Cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembeban ke beban pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. Dan yang terakhir yaitu metode rata-rata atau average. Metode average biasa disebut metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode rata-rata adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Metode yang kedua yaitu berdasarkan estimasi. Berdasarkan estimasi tersebut terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode laba kotor atau laba bruto. Pada metode ini nilai persediaan akhir dihitung mundur dan biasanya digunakan dalam keadaan khusus. Sebagai contoh, perusahaan dalam kondisi terbakar sehingga sulit menetapkan secara fisik nilai persediaan akhir. Yang kedua yaitu metode eceran atau retail. Dalam metode eceran, penetapan nilai persediaan akhir berdasarkan pada hak yang berlaku di pasar atau market value. Harga pokok persediaan diestimasi dasar hubungan antara beban pokok dengan harga jual eceran untuk persediaan yang sama dengan cara mengakumulasi semua harga eceran dari persediaan yang dijual. Demikian halnya persediaan pada harga eceran diperoleh dengan menggunakan penjualan dengan harga eceran persediaan yang tersedia unit dijual pada periode yang sama. Metode ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang eceran. Sebagai contoh, supermarket atau toko serba ada, dan perusahaan harus mempunyai catatan harga jual barang. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi yaitu, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan termasuk dalam aktiva lancar dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.